Shalom, selamat pagi, salam ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus pada hari ini. Kita akan membaca dalam kitab Galatia, suratan Galatia 6, ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lebah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika kita disebut oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat Galatia, kalau engkau lebih rohani, lebih dalam hidup kerohanian, baik di dalam segala hal, jika engkau mendapatkan orang yang bersalah, mendapatkan orang yang sedang melakukan pelanggaran, jika melihat ada orang yang perlu ditolong, engkau adalah orang yang harus menjadi orang pertama untuk melakukannya. Jangan menunggu orang lain untuk lebih dahulu menolong, lalu kita bertindak. Tapi kita harus menjadi orang yang pertama yang harus bersikap, bertindak, melakukan dengan cepat untuk menolong. Karena disebut kita adalah orang yang lebih rohani. Tetapi kalau kita menunggu orang lain menolong, lalu kita dimintai untuk menolong, maka kita tidak layak, tidak patut untuk disebut orang yang lebih rohani. Kadangkala kekristenan hanya menunggu diperintah, menunggu suatu keadaan, menunggu jika orang itu berseru untuk meminta tolong. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan demikian. Rasul Paulus sebagai firman Tuhan menyampaikan kepada jemaat, bertindaklah dengan cepat, karena engkau lebih rohani untuk menolong. Tetapi kadangkala ketika sesuatu terjadi, ada orang melanggar, kita lebih suka menghakimi. Oh, kamu melanggar ini karena kamu berdosa. Kamu melanggar ini karena kamu tidak melakukan firman Tuhan. Kamu melanggar ini, kamu terjadi keadaan demikian, mengalami sakit, mengalami pencobaan, bahkan maaf bicara mengalami corona. Karena mungkin ya orang lebih condong, oh karena engkau tidak ngasih perpuluhan, engkau tidak rajin ke gereja, engkau begini, engkau begitu. Jangan menghakimi seperti demikian, tapi hendaklah kita bersikap menolong. Saudara, bertindaklah untuk menolong, tapi jagalah dirimu sendiri supaya kamu tidak memiliki hidup yang mengharapkan untuk dibalas. Ya, saudara, bertindaklah sebagai orang yang lebih rohani. Jika ada orang yang melanggar atau terjadi sesuatu dalam kehidupannya, janganlah kita menghakimi. Tapi baiklah kita memberikan solusi. Mengapa ini terjadi? Misalkan ada seseorang keluarga yang mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik, janganlah kita mengatakan, oh ini hukum karma, oh ini karena dosa orang tuamu, oh ini karena dosamu. Ingat saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 9, ketika murid-murid melihat ada orang buta, murid-murid bertanya, dosa orang tua atau dosa dirinya sendiri? Tuhan mengatakan tidak, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada suatu keadaan di mana itu khusus supaya nama Tuhan dipermuliakan, terlebih sekarang melalui hidup kita yang rohani. Nah saudara, bukalah mata kita, bukalah mata hati kita, bukalah pikiran kita untuk siap sedia menolong. Kenapa? Dikatakan, jangan kita jemu-jemu untuk menolong. Jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya. Jangan kita gunakan waktu ini dengan sia-sia. Ayat 10 mengatakan, selama masih ada kesempatan, ya lakukan untuk menolong. Lakukan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Ya saudara-saudara, saya yakin banyak sekali di sekitar kita yang perlu ditolong, supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara.
ada melihat Kristus sebagai juru selamat dalam hidup saya dan saudara. Dan percayalah, kalau Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka sinar Kristus, kemudian Kristus sebagai juru selamat akan terpancar dari sikap kita yang selalu menolong. Menolong. Membantu orang yang sedang jatuh dalam pelanggaran, membuat mereka bangkit dari patah semangat, membuat mereka berjalan dari kaki yang lemah. Itulah sikap kita. Ya. Dan kemudian doakan, bimbinglah mereka ke dalam jalan yang benar, bimbinglah mereka ke dalam kehidupan yang benar, supaya mereka juga masuk ke dalam lajur dan jalur keselamatan Kristus untuk menuju surga. Bukan hanya kita yang menuju surga, tapi kita bawa mereka juga untuk menuju surga. Saya yakin hari ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk kita menolong orang lain. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun kita untuk menolong orang lain, dan Tuhan juga akan memberkati kita jika kita menolong. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Salam Ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.